terima kasih. Pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman itu Bapa. Kami mohon supaya tenangkan hati kami lewat roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami sepakat mengusir roh-roh yang selalu mengganggu, menghalangi dalam pemberitaan kebenaran firman ini Bapa. Kiranya Roh Kudus leluasa saat ini dalam hidup kami, agar kami duduk tenang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Jumat kami, dan kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur lewat doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mau coba berdiri. Biasanya di mana-mana nggak pernah berdiri. Karena umur sudah ya puji Tuhan mau dekat 89. Jadi makanya saya bawa anak saya terus. Tapi puji Tuhan saya bisa berdiri dan saya bisa berjalan. Itu saya selalu mengucap syukur dan saya terima kasih buat Tuhan Yesus. Dan ada satu kesan yang dalam hidup saya bisa datang ke Jakarta, ini bisa jalan nggak katanya, dia sama mamanya sama kakaknya bilang bisa jalan nggak, saya diam. Padahal saya bilang kalau untuk Tuhan kenapa nggak bisa jalan. Ya, tapi itulah orang yang mencintai. Jadi masih ada kasih sayang itu ada, bisa mampu atau enggak. Dan saya juga bisa bangga, bisa ketemu lagi melihat Bapak Ibu di sini. Itu satu anugerah yang tidak bisa saya lupakan. Saya pikir sudah innalillahi wa inna rajiun, padahal belum. Ya, padahal belum. Saya selalu katakan begini, orang selalu marah sama aku. Ya mana tahu kan, hidup itu hari ini, sore bisa pulang. Nah itu. Tapi itulah saya terima kasih bisa melihat Bapak Ibu seperti dulu saya melihat. Itu saya tidak akan lupa. Sebelum Tuhan panggil saya akan ingatkan ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Saya ini kan tukang doa. Jadi saya akan selalu lakukan doa itu. Saya berangkat di sini, 1 minggu belum berangkat dia bilang, Bapak bisa. Saya bilang, kalau saya bilang bisa, mereka nggak percaya. Saya ketawa aja. Memang sejak saya bertobat, saya rindu melayani. Itu saya rindu melayani. Karena saya bertobat bukan di Indonesia. Waktu tahun 77, mungkin Bapak Ibu tahu perang Malvinas. Inggris dengan Argentina. Jadi disitulah saya bertobat. Karena saya seorang nakoda kapal, saya bisa rubah itu kapal itu, bisa bendera Inggris, bisa bendera Argentina, karena saya memang ahlinya itu. Itu. Jadi sisa-sisa marinernya masih ada. Itu. Jadi saya bertobat jauh. Terus saya kembali ke Batu. Lari juga, gajinya tidak sesuai. Tidak boleh minum, tidak boleh merokok. Itu. Saya lari tenggelam, 2 kali tenggelam. Rupanya enggak boleh, orang yang sudah dimateraikan enggak boleh keluar daripada panggilan itu. Jadi sudah 47 tahun saya melayani. Nah itu. Saya punya talenta untuk orang-orang kedar.
Karena hampir 8 tahun lebih saya hidup di Arab. Jadi kemarin wakil menteri itu saya bilang sama dia, saya salam sama dia kan, alakumil wasini ala rasuli. Saya tanya sama dia, bisakah mengerti kata rasul itu? Diam dia, gini dia. Aku bilang sama Pak Jab, ini kalau saya 2 minggu di sini bisa dibaptis ini. Dulu Saifuddin Ibrahim pun ku bikin begitu, langsung ku baptis dia. Aliuddin, Akmaluddin, itu Aceh semua itu. Jadi waktu Saifuddin Ibrahim di Ciledug saya bawa itu, bersaksi dulu kalau di situ. Jadi talenta saya itu untuk orang-orang yang berbahasa Arab. Nah, hari ini saya berterima kasih tema tadi. Tema tadi itu saya ingat dulu Simon Petrus dan kawan-kawan itu tukang dengar. Kumpul-kumpul dan mendengarkan Yesus khotbah, Yesus menceritakan hal kerajaan surga. Bu, tolong baca dulu tema tadi. Gereja, ya. Gereja yang bergerak maju, diutus bukan cuma berkumpul. Itu dia. Jadi waktu kelompok di orang itu, dan Yesus, murid-muridnya duduk. Saya bilang semalam Pak Carlos, Opa harus duduk ya. Ya Yesus juga duduk khotbah, tidak pernah aku lihat Yesus berdiri khotbah. Itu. Jadi saya teringat, saya pernah pergi ke Getsemani itu, kata kawan saya, di sinilah Yesus berlutut dan berkhotbah itu katanya. Nangis aku bisa nggak berlutut tuh. Itu. Jadi kadang-kadang saya teringat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab itu memang benar. Di rumah saya itu ada Al-Quran Al-Nukarim, hadis Muslim, hadis Bukhari, hadis Anas bin Malik. Ada satu hadis yang saya pegang itu Ustadz semua tidak ada. Hadis Anas bin Malik itu. Kalau saya jelaskan itu jadi Salman Rushdie nomor 2 di Indonesia. Itu. Saya juga senang ketemu Bapak ini di sini itu karena apa? Kesetiaan. Amin. Bisa tanggung jawab amin itu? Kadang-kadang kita amin tapi nggak tanggung jawab, susah juga. Malas datang ke gereja. Orang Arab yang alamin, Rabbin alamin wa sunni. Jadi orang rasuli itu adalah pelakunya, bukan duduk mendengar. Jadi saya pikir tema itu cocok sekali buat kita orang rasuli. Ada 2 rasul yang bandal. Kira-kira siapa ini? Pengikut Yesus 2 orang ini bandal ini. Siapa itu? Thomas dan Yudas. Itu kalau Yesus selalu mengkhotbah, mereka dua-dua itu baku tarik-tarik tuh. Di gereja sekarang pun begitu juga. Orang lagi khotbah, orang puji-pujian, mereka bisik-bisik sana sini. Itu gara-gara Thomas dengan Yudas itu. Jadi kita pun ikut-ikutan itu. Mau ikut-ikut atau enggak? Setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul percaya, ada satu keluarga itu dia bilang, Pak, kenapa saya berdoa supaya keluarga saya itu ada damai sukacita, tapi enggak didengar-dengar Tuhan katanya. Saya bilang, doanya seperti bagaimana? Dia berdoa, gitu. Kalau terlampau lama, susah juga Bu. Kenapa? Tuhan itu mau jelas.
dan minta itu sedikit supaya Tuhan bisa tahu mana yang mau jawab. Nah, itu. Ini ada orang kampung saya di Batam. Saya nggak mau bilang sukunya, tapi orang timur lah. Dia berkelahi dengan istri, dia pukul. Sebetulnya orang timur itu paling takut sama istri. Ya. Tapi dipukul dia gara-gara sepatu ini. Ini teman saya, dia adalah kerja membentuk kapal itu di galangan kapal. Gaji dia 1 bulan 25.000 Singapura. Udah berapa itu? Nah, orang istrinya ini orang Padang. Anak Rone pula itu. 5 hari lari dia. Lari ke rumah. Dia lari ke rumah. Dia bilang, Bung, itu Maito pukul beta katanya. Saya bilang, hebat kali itu ya. Udah kamu tinggal di sini aja. Waktu 5 hari dia datang dia. Wah, ini orang gaji besar ini mau perpuluhan ini. Saya makin nangis dia. Saya bilang mau perpuluhan ya Bung. Makin nangis dia. Bagaimana ini? Dia bilang, Bung, dia pakai bahasa kami. Beta pelungku mai tua katanya. Pulanglah, saya tidak mau doa. Dulu saya ngajar kamu, bimbing kamu bukan pukul istri. Pulang katanya. Tolong doalah katanya. Saya suruh dia berdoa. Berdoa dulu. 2 jam dia berdoa, capek aku. Baru dia amin, Bung, Yesus sudah pulang. Kenapa doa terlalu panjang? Yesus sudah pulang. Doa terlalu panjang, jadi yang mana yang mau jawabkan terlalu banyak minta itu. Kalau orang timur kulit hitam baru marah, merah semua muka itu. Tapi dia enggak marah. Istrinya dengar, dia ada di sebelah kamar itu. Saya bilang, tidak boleh Bung. Kamu tahu istri itu siapa? Ya, nangis dia. Pulanglah, nanti sore pun istrimu balik. Ya, saya berjanji, saya tidak akan pukul lagi. Kau janji. Tapi kadang-kadang kata-kata kurang ajar itu datang. Tidak lagi katanya. Betul? Oke, pulanglah. Sorenya saya suruh pulang. Itu. Jadi penyesal bertobat tidak apa-apa. Kalau penyesal tidak bertobat, wah susah itu. Susah diatur itu. Ya. Saya punya istri orang Batak. Jadi kalau dia cerewet, saya sudah tahu kan bukan 1 bulan saya kenal. Biarkan aja dia cerewet. Itu. Apa yang sibuk-sibuk dia kan? Habis cerewet saya bilang, sudah selesai belum? Kita mau makan ini. Itu. Kalau dia marah satu orang semua kena. Jangankan anak-anak, Jumat di situ pun kena semuanya. Satu kali itu saya marah. Saya pun tidak pernah marah dia itu, saya bilang, masuk dalam dulu. Ini muka kakak O-nya keluar itu. Masuk di dalam. Rupanya kaca besar di sana kan, dia telur muka itu di kaca. Orang marah itu mukanya seperti itu. Senyum dia, aku cium pipinya, baru aku pergi. Itu. Jadi kita tidak boleh, orang istri itu adalah penolong, bukan pembantu. Kalau roh cerewet itu milik mereka. Tapi laki-laki jangan ketawa dulu, roh bohong itu ada di laki-laki. Makanya nikah di gereja, jadi dua-dua bohong dan cerewet itu hilang. Kenapa ibu-ibu cerewet? Dia kan menteri ekonomi. Tahunya dia itu kan? Jadi bapak jangan emosi sangat. Katanya kepala rumah tangga. Emosinya kelebihan, bagaimana itu? Ibu-ibu juga jangan terlalu cerewet kelebihan. Jadi ada seimbang jadi enak. Tapi itu hikmatnya hidup manusia. Hidup adalah anugerah. Ya, saya pernah dikejar jihad
di Libya. Saya lari ke Irak, masih juga kejar. Nah, itu. Wah, di nama saya di sana itu kan bukan Ruben, Nasarudin, Johan Arifin. Ah itu. Jadi kalau dia tanya Ruben, aku nggak kenal itu. Itu. Jadi hidup sebagai orang penginjil, misi, sangat menderita. Tidak pernah makan nasi, pernah. Itu buah-buahan aja, jadi kembali ke Adam. Itulah orang misionari. Terakhirnya saya masuk ke Scotland, nggak tahan saya. Akhirnya saya pulang. Itu dinginnya kayak macam apa itu? Kulit saya itu orang sudah hitam, kope jadi putih semuanya. Darah pun keluar dari sini. Itulah misi. Jadi orang rasul itu adalah misi yang sebenarnya. Saya waktu almarhum Pak Sam pergi ke Batam, saya kenal tahun 90-an. Terus kami bikin jadi gereja itu 2003. Nah, itu. Kalau saya kenal duluan lewat persekutuan kami. Saya kan bikin persekutuan doa Christian Simon Mission di Singapura. Jadi kami undang dia khotbah di Singapura. Itu, saya kenal dia itu. Ya puji Tuhan lah, jalan Tuhan kita tidak mengerti. Kita hanya mengikuti, taat dan tekun. Kejujuran itu yang penting dalam pelayanan. Jadi bapak-bapak angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu bapak-bapak. Nah kamu itulah pendeta, istrimu itu sintua. Anak-anak itu adalah Jumat pertama. Kalau kamu lakukan dengan baik, disitulah Yesus akan hadir menyertai dalam hidup pelayanan. Nah, itu. Ini orang misi, bukan saya. Kalau pendeta sama dia ini, dia yang urus anak saya. Dia yang atur gereja. Kami dapat hampir 2000 meter. Orang lain belum pernah dapat itu, kami dapat. Saya bilang, lakukanlah, tanggung jawablah, itu Bapak sudah tua. Itu bukan gampang orang Kristen dapat tanah sebesar gitu, tidak gampang itu. Tapi Tuhan, kalau kita rindu betul-betul, pasti Tuhan akan memberikannya. Nah, satu hal yang saya mau, di sini kan ada gembala kan? Ada gembala sidang. Ada ya? Mereka harus turun lapangan atau Jumat yang turun lapangan cari jiwa? Tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Nah, ibu bapak ini kan kerja di perusahaan. Itulah cabangnya namanya. Pokoknya dari dia cabang kalian itu harus membawakan hasil di dalam gereja ini. Berapa tahun yang lewat saya baptis orang Aceh 1. Nangis dia. Saya bilang jangan bilang lagi alhamdulillah, puji Tuhan. Saya bilang sama dia, alhamdulillah itu enggak jelas. Ada yang ex muslim di sini? Ada. Coba ibu sini dulu. Marah enggak saya panggil? Coba masih ingat Al-Fatihah? Oh, baca dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Al-Fatihah itu kan doa kan? Itu katanya. Ya. Ternyata bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus itu kan tadi langsung. Ya karena kan beta sudah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus tekan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apa itu Maliki?
Manusia yang hidup. Manusia. Ya terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. tekan sedikit. Iya itu. Iyak. Iyyaka na'budu Nah, itu. wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang situ aja sudah ketemu. Temu jalan lurus, sudah. kan? Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu di surat berapa? 63 ayat 1, 2, dan 3. Iya. Hanya Yesus yang tahu hari kiamat. Karena itu ikutlah aku jalan yang lurus itu. Amin. Amin. Kurang lengkap. Amin Rabbal Alamin. Nah, itu. Jangan marah ya. Sekarang kan sudah pindah alamat. Oh itu. Jadi ibu ini sudah pindah di Lorong Kemenangan, RT Sukacita, RW Damai Sejahtera, Provinsi Kekal selama-lamanya. Kalau ngomong begini sampai habis kapan kita dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita ngomong terus, saya ini kacamatanya kurang. Jadi kita harus baca sama-sama, saya akan terjemahkan. Boleh kan? Kita buka Kisah Para Rasul. Oh, 2 orang tadi Rasul saya belum jelaskan. Itu Thomas dengan Judas itu, menurut sejarah, ada yang pernah baca buku Henok? Ada? Ada buku Henok sama Bapak? Itu kenapa tapi kami dari ortodok ada itu. Oh, itu. Itu lebih jelas. Riwayat Rasul-Rasul itu lebih jelas. Yang bandal 2 orang tadi siapa namanya? Ah itu. Mereka itu memang mengikuti. Lihat mujizatnya, makan kelebihannya. Tapi masih juga kurang percaya. Itu yang menjangkit sampai sekarang ini. Jemaat juga kita kalau khotbah dia tarik-tarik bicara-bicara kiri dan kanan. Tidak boleh Bapak Ibu. Amin. Amin. Bukan amin rahasia. Tidak boleh di dalam waktu inilah kita mengenal Tuhan. Kita duduk itu bagaimana caranya supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Saya dulu penjahat. Nah, itu. Jahat saya. Sebagai tentara elit. Karena bekas pengawalnya Bung Karno sombongnya luar biasa. Nah, itu. Kalau tunduk ini pisau ini lari kemana ini? Nah, itu. Jadi walaupun umur begini, gerak saya masih lengkap itu. Pisaunya bagaimana? 14 biji pisau itu. Itu. Jadi apalagi pelatih di Cilandak dan Cijantung 2. Oh, sombongnya luar biasa itu. Tangan orang hari-hari saya pukul itu. Karena saya dulu dipukul di Texas dan di Rusia. Itu. Jadi kita buka dulu Alkitab. Kalau cerita nanti lupa baca Alkitab. Jangan marah ya. Saya suka begitu. Saya minta maaf. Kacamata saya ini. Kita baca sama-sama dulu tema itu. Itu saya terpikir tema itu, saya baca saya terpikir ini persis 12 murid itu. Hari-hari berjalan dengan Yesus ke sana kemari, mereka duduk mendengar. Tapi saat ini gereja rasuli bukan mendengar lagi. Orang-orang pelaku-pelakunya firman itu. Nah, itu tema itu saya setuju itu. Diberkatilah orang yang bikin tema ini. Ya itu bukan gampang itu. Orang lembaga Alkitab aja ambil tema begini tidak bisa. Aduh. Saya mohon maaf agak bergeraknya kurang, tapi tubuhnya nampaknya sehat, tapi begitulah. Oke, kita baca bersama-sama dan kita ambil hikmatnya ayat
ayat 6 dan sampai 8 aja, tapi kita harus mulai dari atas sesuai dengan tema ini. Hah? Bagaimana? Kisah Rasul pasal 1. Ini kan ada kirim sama aku kan? Ini bukan aku yang ambil, ini kalian kasih aku. Ya maaf, saya itu orang bohong-bohong saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Orang malas datang. Jumatnya itu kadang-kadang kita khotbah mau pulang baru datang. Saya bilang, macam mana Jumatmu ini? Dia marah sama, sudahlah katanya. Ya saya pun diamlah. Karena komandan bilang sudahlah. Walaupun dia anak, dia pimpin, saya menghargai. Itu prinsip pelayanan. Ya, kita baca bersama ya. Pelan-pelan. Jadi saya kan tidak bisa lihat ini. Kacanya double. Saya baca hurufnya 2, 3 ini bagaimana ini? Jadi ibu bapak membaca, saya akan susah juga, mata sudah 4 tapi begitu. Tapi saya masih mengucap syukur. Oh, ingatkan. Kadang-kadang saya di gereja bapak bawa firman Tuhan. Terkejut juga kan, tapi lalu-lalu kan saya sudah membaca firman. 48 tahun kerjanya begitu kok, bagaimana saya mau lupa. Ya, kita baca 1, 2, 3. Bisa ada di sini? Saya bisa lihat? Ya. 1, 2, 3, baca. Ulangi dulu. Kalau berkelahi nomor 1 suaranya, ini baca Alkitab bagaimana itu? 1, 2, 3. Amin. Ini aja dulu kita bahas. Boleh, Bu? Marah enggak? Bapak Ibu, 4 Injil kelanjutan dengan Kisah Rasul ini, kalau kita baca pertama Injil Lukas pasal 1 ayat 1 dan 3, kita akan mengerti lewat di sini. Ya. Di perjalanan para rasul-rasul itu, waktu masuk di dalam Kisah Rasul ini, mereka belum memiliki kekuasaan itu. Belum. Makanya dia suruh tinggal di mana? Di Jakarta atau di mana? Itu. Dia bilang, tinggallah di Yerusalem. Akan memberikan Roh Kudus. Nah, ayat ini
saudara kita dari Muhammadiyah, dia bilang ayat inilah janji Yesus, nubuat Yesus untuk Muhammad katanya. Itu. Saya juga ngajar dari Abraham sampai Yesus Kristus, dari Abraham sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya 12 yang sah, 11 sah. 11 kumpul-kumpul. Jadi saya punya buku itu, nama-nama istri saya tulis semuanya. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Beda hidup di bawah tuntunan duniawi. Ada janji Tuhan, saatnya tiba, kamu akan menerima Roh Kudus itu. Jadi hidup zaman sekarang ini bersama melayani dengan Roh Kudus untuk jiwa-jiwa itu. Orang-orang di sana kalau kita tidak pakai Roh Kudus, tidak akan bisa kita melayani, tidak bisa bertobat. Nah, itu. Kami masuk di Afrika, lagi berdoa itu meja itu digoyang. Karena Lucifer itu di situ. Kenal Lucifer? Kenal ya? Tante Lucy itu. Suka mengganggu itu. Sangat berbahaya kalau tidak ada memiliki Roh Kudus. Bagaimana caranya mau memiliki Roh Kudus supaya maju berkembang ke depan? Minta kuasa Tuhan. Banyak orang berdoa tidak pernah minta kuasa Tuhan. Matius pasal 10 ayat 1 mengatakan dia memanggil, memberikan kuasa, baru mengusir setan-setan. Tidak ada istilah doa aku patahkan, tidak tertulis. Setan akan pakai itu, sisanya ada itu. Aku patahkan, sisanya masih ada. Dilenyapkan. Itu. Kalau kita tidak lenyap, bagaimana kalau saya pegang ini, tisu ini? Saya akan lenyapkan, tanpa lenyap. Tidaklah lagi sangkut paut. Kalau itu sisanya masih ada, doanya kayak besi berani. Lengket terus kalau jumpa dosanya itu. Besi itu taruhlah dosa kan. Sana lengket lagi, sini lengket, ya sudah. Ayat ini menjelaskan supaya bersama Roh Kudus. Izinkan Roh itu masuk dalam hidup kita. Tuhan pakai saya. Saya sangat percaya itu karena apa? Saya berdoa kepada Tuhan satu perkataan. Tuhan Yesus, saya melayani orang hidup, bukan orang mati. 48 tahun belum pernah saya kubur orang. Kadang-kadang saya datang ke Jakarta atau ke luar negeri, ada jemaat mati. Saat itulah, ya sudah ada gembala, sudahlah itu tugasmu. Tapi waktu saya tugas tidak pernah Tuhan izinkan itu. Tidak pernah berlaku ada orang meninggal. Itu yang saya percaya sampai sekarang. Dulu saya itu pakai opo-opo paling banyak. Waktu yang paling banyak saya keluar dari Rusia. Baru di sini kain merah, hitam, kuning. Jadi partai itu lengkap, Golkar, PDI, P3, semua di sini. Saya paling takut itu saya gantung, belum mandi saya gantung. Rupanya saya ditipu si iblis itu. Orang sakit, dia ambil gelas, meludah. Kita minum. Istri meludah belum tentu kita minum. Tapi kalau dukun yang meludah 3 gelas pun habis. Bagaimana Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Bagaimana doa kita Tuhan dengar? Cerita Roh Kudus. Kisah ini mau menerima Roh Kudus dan bersama Roh Kudus untuk melayani. Supaya maju ke depan.
Jangan lihat ke belakang lagi. Ada opung boru kita berdiri di belakang. Siapa namanya itu? Ada yang tahu? Istri siapa yang tertinggal itu di belakang? Karena dia lihat di belakangnya. Ah, itu opung boru kita. Itu. Jadi hidup yang berbahagia itu, anugerah itu masih ada dalam hidup kita. Amin. Pertama dari suami istri dulu. Kalau di sini, di kota besar ini, saya pasti suami istri tidak pernah marah-marah ya. Tidak pernah kan? Amin. Kok diamnya berarti marah-marah juga. Jangan, Bu. Disitulah setan akan masuk dalam keluarga kita. Kalau kita tidak selesaikan keluarga kita itu dengan damai, sukacita, setan tidak akan datang di situ. Saya kawin dengan suku Batak, tapi kami tidak pernah selisih. Itu. Dia marah, saya bangun jalan. Balik, sudah masak belum? Kita mau makan nih. Senyum dia kan, gitu dong. Itu. Orang melayani, setan itu tidak tinggal diam. Dia kalau tidak pakai istri, suami dipakai. Suka marah-marah, itu lagu Titi Puspa itu marah-marah lagi. Gitu. Ya? Nggak boleh. Hiduplah dengan Roh Kudus. Dia sudah curahkan dalam hidup kita kok. Tengok pohon-pohon, rumput-rumput, itu juga diberkati oleh Tuhan. Dia curahkan Roh Kudus itu di bumi. Ya. Jadi apa yang ada di bumi itu juga diberkati. Kalau Bapak Ibu pergi ke Timur Tengah lah, jalan-jalan. Tandusnya itu bagaimana? Waduh, panas siang panas, malam dingin. Itu. Tapi Tuhan memberkati. Berkati karena kita berjalan dengan Roh Kudus. Di ayat, kita baca ayat yang keempat. Dari ayat 4 ya. Terlalu lama enggak khotbah ini. Kalau terlalu lama stop aja. Urusan dengan Tuhan itu. Ya, kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Waktu Yesus beritakan ini kepada murid-murid sebelum dia berangkat. Aduh. Banyak orang pergi tempat ini nangis. Disinilah Tuhan menjamah dan memberkati manusia yang melayani. Luar biasa itu. Sekali diberkati, manusia akan berkati selalu. Manusia yang bertobat selalu diberkati. Jadi hargailah hidup itu. Jangan beri waktu untuk iblis menggodai keluarga kita. Banyak orang tidak menghargai. Saya pribadi datang di Jakarta ini. Hari ini saya datang, saya sangat berterima kasih bisa jumpa lagi keluarga di sini. Apalagi Pak Pendeta. Kami sudah lama kenal. Apalagi almarhum Pak Andi. Itu. Diajak waktu kami datang, diajak saya pergi makan. Kami berdua pergi makan itu. Saya masih ingat itu. Orang di dalam Tuhan itu tidak perlu mementingkan pribadinya. Esther mendoakan bangsa Israel. Daniel mendoakan bangsa Israel.
Jadi kebencian orang-orang Persia sampai sekarang itu bukan zaman sekarang nih, dari Esther. Dari Esther itu mau dibunuh, musnahkan bangsa Israel, tapi sebaliknya mereka itu yang dibunuh habis. Jadi sekarang orang Persia itu mau lawan Israel jangan harap menang. Orang Iran. Nah itu. Kami dulu selalu melayani di sana, saya suka melayani di Irak. Nah itu. Dulu ada gereja Pak Perdana Menteri Tariq Aziz. Dia punya gereja paling besar, jemaatnya 7.000 lebih di kota Basrah. Nah itu. Jadi bisa pakai bahasa Arab. Jadi waktu di situ kan. Itu luar biasa itu. Tapi di sana belum ada gereja karismatik. Ortodoks. Beliau tahu lah itu. Di Bethlehem di situ aja gereja karismatik belum ada nampak aku. Nah, itu. Tapi kita ini berbahagia betul. Sangat berbahagia. Tapi kadang-kadang itulah. Ada tantangan rencana datang. Berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Tuhan lalukan ini daripadaku. Amin. Tanggung jawab amin itu. Karena saya didikannya di sana. Apa artinya amin itu? Bukan enak aja kita ngomong. Kita lanjut, amin, Rabbal Alamin. Itu tambahan namanya itu. Sebetulnya amin aja cukup. Saya di rumah Al-Quran banyak. Hadis banyak, orang datang. Sering orang-orang saudara-saudara kita, ustadz itu datang. Mau datang khotbah datang sermon di situ. Kenapa kau dibaptis saja sudah? Janganlah Pak, aku kan ustadz. Kau ini. Kita kawan baik, aku jalan kanan, kamu jalan kiri kan tak baik. Saya bilang sama dia. 6.666 ayat. Tidak ada keselamatan di dalam itu. Tidak ada. Saya pernah tanya ustadz. Pak Ustadz, saya ini orang awam. Saya mau tanya, Muhammad itu disunat atau enggak? Pernah puasa enggak? Kalau memang sunat puasa dalilnya di mana? Nah, itu. Pancingan. Tidak tahu duduk, baru aku jelaskan. Muhammad itu buta huruf atau tidak? Menurut ajaran dulu buta huruf atau enggak? Buku yang malaikat suruh baca itu dia tidak mengerti. Hanya orang Kristen yang punya. Buku kehidupan itu. Iqra. Benar ini? Bacalah. Dia bilang aku buta huruf. Aku tidak tahu. Karena buku itu hanya Kristus punya. Nah itu. Saya punya hadis Anas bin Malik. Ya, itu kalau saya jelaskan itu, waduh, sibuklah orang-orang Islam itu. Tapi mereka enggak berani tangkap aku. Duduk. Saya tanya dulu, kamu ini Muslim atau Islam? Duduk. Diam kan? Gitu diam, baru aku bicara. Karena orang itu tukang marah, jadi aku marah duluan. Itu. Hidup tuntunan Roh Kudus, apapun kita akan lewat semuanya. Seperti Daniel. Singa akan menjaga kita. Nah, itu. Amin. Kita baca ayat yang kelima. Ini 5-8 kita harus baca. 1, 2, 3. Oke.
Jadi baptisan ini, Bapak Ibu tahu nggak Simon Petrus dibaptis enggak? Mereka yang melakukan. Tuhan izinkan Roh Kudus pada mereka yang melakukan membaptis orang. Waktu itu murid-murid itu yang pergi dan membaptiskan. Karena Roh Kudus itu Yesus sendiri memberi kepada mereka dengan kuasanya. Nah, itu. Pak Gembala harus cari buku Henok itu supaya bagi-bagi. Tapi saya lihat kayak masih bahasa Yunani buku itu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu percaya Yesus itu. Yakin. Keyakinan kita itulah harapan depan itu ada kekekalan. Tidak usah insya Allah. Waduh. Mereka tanya aku. Nabi Isa itu kan sama Pak. Saya tidak kenal Nabi Isa. Nabi Isa itu orang Islam punya. Lahirnya beda, mamanya beda. Lahirnya kan zaman Firaun. Yesus lahir zamannya Herodes. Bagaimana samanya itu enggak? Lahir dia di bawah pohon korma daerah mana? Karena Timur Tengah korma banyak. Nah, itu. Miriam itu memang adiknya Harun dan Musa. Jadi sejarahnya enggak jelas. Jadi jangan coba-coba masuk Islam. Amin. Jangan. Jadi gelap. Hiduplah terang. Sudah menerima Roh Kudus berarti hidup di dalam terang. Nah, itu. Jadi kita punya tugas adalah membaptis orang. Kita lanjutkan ayat 6. Saya boleh duduk tak? Kayaknya capek juga aku. Ya, ayatnya ke-6 sama-sama. 1, 2, 3. Ini pertanyaan seperti kalau bisa Jokowi lagi presiden terus. Ya, mau enggak? Dia bilang tidak, orang lain. Ini pertanyaan itu seperti manusia. Dia enggak mengerti bahwa kamu akan menerima Roh Kudus, kamulah pimpinan itu sebetulnya. Yang mengatakan ini siapa yang rasul mana yang katakan sama Yesus ini? Perkataan ini. Tahu? Thomas juga ini. Itu. Jadi kita tidak perlu, Tuhan saya sudah menerima anugerah itu. Saya sudah diberkati, izinkan saya melayani. Doa yang panjang-panjang. Nanti kawan saya itu doa panjang-panjang Tuhan tidak dengar. Terlalu panjang. Doa singkat, saya perlu Tuhan. Saya perlu apa? Saya perlu kuasa-Mu. Izinkan saya lakukan. Baru ada mujizat. Kalau Tuhan tidak sertai, tidak akan seperti demikian. Itulah anugerah. Kita selalu, Tuhan saya ingin limpahkan anugerah itu kepada. Tak usah minta banyak-banyak. Sudah anugerah ada, baru semuanya ditambahkan semuanya. Sudah tertulis di Matius kok. Hanya kita yang lupa baca.
Saya pernah itu saya di mana-mana saja saya bersaksi. Ada pendeta kawan saya juga, si Leo Akabesi. Saya ini kan ngomong terus, belum bertobat ini. Sama-sama pelaut dulu, tapi dia duluan masuk pendeta. Bung, hari ini kita ibadah di keluarga. Bung ikut. Oh ya, omong saya kayaknya pendeta, tahu-tahu tidak pernah baca Alkitab. Jadi waktunya ada, Bung baca dulu Injil Markus pasal 18 ayat 18. Saya cari-cari tidak ada. Bingung saya, salah beli Alkitab enggak ini? Kok bisa enggak ketemu? Saya duduk diam. Waduh, kenapa enggak Alkitab saya kok bisa salah? Saya jawab sendiri. Dia bilang, sudah dapat Bung? Tidak ada. Memang tak ada Bung. Waduh, saya mau marah banyak orang, malu juga. Tapi saya sadar, berarti saya tidak pernah baca Alkitab. Ini betul-betul kawan sendiri makan kawan. Tapi waktu itulah saya bilang, saya sadar berarti saya belum pernah baca Alkitab. Akhirnya saya juga jadi pergi sekolah lah. Aduh. Kalau dulu saya baca Alkitab itu harus tidur. Tengah baca begini, itu enak tuh. Aduh. Tapi kalau sekarang itu, kalau di gereja itu kadang-kadang saya doa sendiri. Kadang-kadang saya gabung hari Sabtu, kalau hari-hari saya doa sendiri. Gereja kami itu di bukit itu. Jadi namanya aja Bengkong Langit. Itu saya naik turun bisa masih jalan itu. Jauh. Tapi kena rindu untuk berdoa untuk orang lain, saya bisa jalan sampai sekarang juga saya bisa naik sendiri doa dia di sana. Itulah kalau panggilan Tuhan, kalau ibu bapak merasakan, waduh, bisa nangis sendiri. Itu. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu memang orang rasuli. Firman Tuhan ini untuk orang rasuli. Bukan duduk mendengar tapi bertindak untuk membawakan jiwa-jiwa datang. Kalau gereja ini kalau ibu bapak enggak bantu pendeta, jangan itu kan pohon yang tidak cabang yang tidak berbuah. Pendeta adalah pohonnya, kalian itu cabangnya. Tolonglah bawa buah-buahnya itu. Jangan buah anggur saja yang bawa ke sini, buah jiwa-jiwanya. Amin. Lakukanlah amin itu untuk Tuhan. Itulah ada pada saya Tuhan. Saya sudah katakan amin. Kita baca ayat 7. Ayat 6 sudah ya? Ya, 7. 1, 2, 3. Ini yang orang suka menghakimi. Menghakimi Tuhan ini. Dia bilang, begini, kamu orang ini gini. Tapi 3 ini jatuh kemana ini? Kamu ini orang berdosa semua. 3 ini lari ke sini sendiri. Jadi yang mana berat ini? Jadi hamba Tuhan jangan bilang begitu ya. Ini 1 hakimi Jumat, 3 hakimi diri sendiri. Ini tidak boleh rahasia Tuhan. Kita hanya bekerja saja, Roh Kudus akan campur tangan. Itu. Bertindaklah dengan Roh Kudus, maka segala sesuatu sempurnakan. Ya, terakhirnya ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Itu perkataan jelas. Itu janji Tuhan. Kenapa pendeta-pendeta bisa khotbah orang sembuh dan segalanya? Itu pekerjaan Roh Kudus itu. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita akan lakukan itu. Jadi Jumat di sini adalah rasuli.
lakukanlah apa yang Rasul lakukan, kita juga lakukan demikian. Di dalam rumah tangga dulu. Dalam rumah tangga dulu kita bawa keluar dan semuanya itu bisa ditambahkan semuanya. Tuhan ingin supaya kita berbuah hidupnya itu. Jangan sampai cabang-cabang itu dipotong dan dibuang. Hidup melayani harus berbuah. Amin. Pernah Yesus kalau buah tidak ada bagaimana? Kasih subur atau potong? Potong. Itu. Jangan sampai kita salah satu yang dipotong. Itu. Mungkin hari ini dia bilang, kamulah menerima Roh Kudus itu. Kamulah yang saksi pertama untuk meyakinkan buat orang lain. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Andi. Gantian nih. Saya minta maaf. Biar dia doa. Pak doa firman. Pak. Firman. Nanti doa berkat juga. Langsung. Terima kasih ya. Aduh. Makasih banyak ya. Pasti tuh. Ini Yeremia ini. Mudah-mudahan. Ini langau ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini, khususnya melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, orang tua kami, Bapak Pendeta Ruben Lalang. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu dari Kisah Para Rasul, bahwa Roh Kudus Engkau turunkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami dengan tujuan yang paling utama adalah memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus kepadamu dan membiarkan mereka semua mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bukanlah tugas seorang pendeta, seorang gembala, tetapi setiap orang yang sudah merasakan anugerah keselamatan itu, yang merasa bahwa Yesus itu baik sukacita bagi kami, maka pasti kami akan memberitakannya kepada orang lain. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Beri mereka hikmat untuk melihat situasi, untuk melihat orang, dan beri mereka keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada orang lain, sehingga mereka pun boleh menerima kabar baik dan akhirnya semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan mereka juga boleh membawa jiwa-jiwa ke gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk menjadi saksi Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, orang tua kami, Opa Ruben yang pola masih Engkau pakai hingga saat ini di umur yang ke-89 tahun. Tuhan berkati kiranya Opa ya Tuhan, terlebih-lebih dalam pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan di dalam tubuhnya ya Tuhan, tetapi juga di dalam iman, roh, dan pikirannya. Biarlah Tuhan pakai dia terus ya Tuhan untuk memberitakan Injil dan juga untuk memuridkan semua jemaat-Mu di Batam, di GRI Hosana bersama-sama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Laura, dan seluruh keluarga. Berkati juga semua dengan Oma dan juga seluruh keturunannya, anak, mantu, dan cucunya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu